شكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dari nikmat yang kita pinta hingga nikmat yang tidak kita pinta. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang kalam, sepanjang lebar. Kemarin kita membahas tentang takbiratul ihram dan gimana membaca Fatihah yang benar. Di sini ada syurutul Fatihah asyarah. Syarat-syarat daripada Al-Fatihah itu ada 10. Kenapa kita ada syarat-syaratnya? Kenapa surat-surat lain itu enggak ada syaratnya? An-Nas ada enggak syaratnya? Enggak ada, paling ilmu tajwid. Tapi di Al-Fatihah ini ada syarat Al-Fatihah, juga dibahas di ilmu fikih, tasdidatul Fatihah, tasdid di dalam Fatihah. Kenapa begitu penting Fatihah? Kenapa begitu istimewa? Kenapa? Karena di dalam salat itu Fatihah wajib atau sunnah? Wajib. Nah, kalau kita enggak wajib mah salat. Kalau kita enggak membaca Fatihah, berarti batal enggak salat kita? Enggak. Batal. Enggak tahu. Batal salatnya. Nah, maka itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi kalau misalkan bacaannya salah, panjang pendeknya salah, satu huruf ada di surat Fatihah, maka salatnya enggak sah. Sayang-sayang udah wudu, capek-capek, udah sholat gerakannya capek kayak gitu, tapi nggak sah sholatnya karena Fatihah, satu huruf Fatihah, panjang pendek di Al-Fatihah. Maka begitu penting Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, di sini ada syaratul Fatihah asyarah, ada syarat Al-Fatihah. Terus di syarat Fatihah ada 10. Yang pertama tertib bacaannya harus berurut, jangan dari 7 ke 1. Nah, itu dimaksud. Nah, ini harus tertib dari 1, 2, 3, 4 sampai habis. Yang kedua al-muwalla itu urut juga sama, tertib sama urut, tidak disela-sela, tidak diputar-putar daripada ayat-ayatnya. Yang ketiga mura'atul hurufiha, dijaga huruf-hurufnya, panjang pendeknya dijaga. Yang antara ha, antara ain harus jelas, antara ain sama alif harus jelas, zal sama dal harus jelas. Karena kalau salah hurufnya satu aja itu udah fatal, udah batal. Yang keempat mura'atul tasdidatiha, menjaga daripada tasdidnya. Nih, ada apa aja sih tasdid Al-Fatihah? Nanti ba'da hadza baru setelah ini dijelaskan ada di mana aja tasdid dalam surat Al-Fatihah. Yang kelima anna yaskata sakata tawilatan. Nah, yang kelima itu tidak berhenti lama atau sebentar memutus bacaan. Kita nggak boleh berhenti di tengah-tengah di dalam surat Al-Fatihah. Kalau ayat boleh, tapi kalau di tengah-tengah nggak boleh. Saktahnya diperhatikan, berhentinya diperhatikan. Yang keenam qira'atu kullu ayatiha wa minha basmalah.
membaca daripada semua ayat termasuk basmalah. Berarti Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Karena ada di dalam pandangan orang lain itu Bismillah itu bukan Al-Fatihah. Nah, makanya kita harus dibaca. Jadi menurut ulama salaf harus dibaca Bismillah. Ada juga yang ketika sholat bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kayak gitu kan? Yang penting Fatihahnya dibaca. Terus yang ketujuh ada mulahni muhalli bil ma'na. Tidak lahan. Lahan itu apa? Salah di dalam bacaan. Bacaannya salah. Yang mana ketika salah itu merubah makna, merubah daripada arti daripada Al-Fatihah tersebut. Nah ini fatal, salah berat. Yang ketujuh an takunu halatul qiyamah fil fardhi. Yang ke-8 yaitu membacanya dengan berdiri saat sholat fardu. Nah, kemarin udah dijelasin bacanya harus berdiri bagi yang mampu. Yang mampu wajib berdiri. Gimana kalau misalkan udah tua nggak kuat berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Kalau sholat sunnah juga boleh duduk. Walaupun mampu boleh duduk, tapi pahalanya berkurang. Nggak sempurna pahalanya ketika kita sholat sunnah. Ketika sholat fardu yang wajib berdiri. Waktu itu Ana pernah ke Selipi bertemu dengan Al-Habib Ali bin Sahil. Udah tua, sepuh. Umurnya udah sekitar 80-an. Itu yang udah tua banget masih berdiri walaupun pegangan jendela. Sampingan asalnya pegangan jendela. Padahal kalau menurut kita itu udah duduk aja. Soalnya udah tua banget. Jalan juga harus dibopong 2 orang. Tapi sholatnya berdiri, pegangan jendela. Itu masya Allah. Terus yang ke-9 an yasmi'a taksatal qiraah. Yang ke-9 dirinya mendengarkan bacaan. Nah, ketika kita membaca atau imam sedang membaca Fatihah, kita dengarkan dulu. Dengarkan imam. Itu caranya supaya khusyuk. Kita dengarkan dan ikuti dalam hati. Biasanya kalau sholat pikiran kemana-mana nih. Aduh, duit taruh di mana ya? Terus, tadi jemuran basah nih, hujan. Nah, makanya cara khusyuknya kita dengarkan bacaan imam. Imam baca didengarkan pelan-pelan, terus diikuti dalam hati. Setelah imam membaca Fatihah, baru kita membaca Fatihah. Imam baca surat, kita baca Fatihah. Yang ke-10 alla yatahla laha zikrun ajnabi. Yang 10 tidak menyela-nyela dengan zikir lainnya. Nah, ketika kita sedang membaca Fatihah, berhenti di suatu ayat, itu jangan baca zikir lain. Khusus Fatihah aja. Nggak usah disambung-sambung zikir-zikir. Wah, kan zikir nambah pahala. Zikir kita nambah pahalanya. Kenapa kita nggak tambahin? Nggak boleh. Cukup yang Fatihahnya aja. Nggak usah nambah-nambah zikir, nggak usah nambah-nambah